Tidak bisa dipungkiri jika Palestina dan Israel adalah menjadi sebuah wilayah pertempuran yang telah banyak memakan korban hingga saat ini. Sebab Israel selalu melancarkan serangannya terhadap Palestina. Bahkan negara penjajah tersebut tidak segan-segan membombardir wilayah Palestina untuk terus melancarkan misi invasi militernya. Misalkan saja beberapa pekan yang lalu serangan udara Israel di wilayah Gaza dengan berturut-turut berlangsung hingga 7 malam ketika delegasi Mesir berkunjung di Gaza untuk membicarakan gencatan senjata. Informasi tersebut telah dilansir oleh media informasi Al Jazeera pada Selasa 18 Agustus 2020 lalu. Di dalam kutipannya tersebut menyatakan bahwa serangan di Gaza telah berlanjut untuk malam yang ke-7 secara berturut-turut ketika pesawat tempur Israel menargetkan pos pengamatan Hamas sebagai tanggapan atas serangan balon api Palestina di seberang perbatasan. Selain itu, beberapa pesawat jet tempur milik Israel telah diterbangkan untuk menghantam infrastruktur bawah tanah milik Hamas di jalur Gaza. Kata pernyataan militer Israel yang mengaitkan serangan itu adalah balasan terhadap balon peledak dan pembakar yang diluncurkan dari jalur Gaza ke Israel. Namun, nyatanya pernyataan balasan Israel tersebut hanyalah sebuah alasan politiknya untuk dapat terus menyerang dan menggempur wilayah Gaza di Palestina. Sebab Israel sebagai penjajah Palestina masih saja terus melakukan invasi militer dan peluasan wilayah kekuasaannya. Bahkan karena invasi militer dan pengerahan armada tempurnya untuk menggempur gedung-gedung milik warga Palestina membuat tingkat kemiskinan di Timur Tengah Palestina semakin meningkat. Sebab seakan menjadi sebuah wilayah yang sangat direstui oleh negara adidaya Amerika Serikat. Walaupun Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menjadi payung perdamaian antar negara berpusat di Amerika Serikat. Namun, keterlibatan negara Amerika Serikat sebagai negara yang melakukan suplai senjata terhadap Israel hingga saat ini tentunya tidak membuat negara Palestina berdiri sendiri di tengah aksi penjajahan Israel tersebut. Sebab selain Indonesia, Rusia sebagai salah satu negara superpower terbesar di dunia juga ikut membela Palestina. Hal tersebut terbukti ketika pemerintah Rusia menyuarakan kepada negara-negara di dunia jika Timur Tengah akan tetap rusuh atau menjadi medan pertempuran hingga Israel dapat ditumbangkan oleh Palestina. Selain itu, di dalam pernyataan lanjutan Rusia adalah perdamaian atau pertempuran di Timur Tengah akan terjadi ketika satu hal dipenuhi oleh dunia saat ini, yaitu kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel sepenuhnya. Adapun pernyataan Rusia terhadap Palestina ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 17 September 2020 kemarin sebagai bukti jika Rusia mendukung Palestina untuk merdeka dan Rusia juga adalah sebuah negara yang anti penjajah. Namun, Rusia membuat pernyataan demikian dikarenakan Israel baru saja menormalisasi hubungannya dengan musuh lamanya, yaitu Bahrain dan Uni Emirat Arab, di Gedung Putih beberapa pekan yang lalu. Selain itu, pernyataan Rusia tersebut juga telah menjadi peringatan Rusia terhadap negara pendukung Israel bahwa Rusia akan terus berpatroli dengan melibatkan armada tempurnya untuk membendung pergerakan aksi militerisasi Israel di wilayah Gaza, Palestina. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi Arab News, pada Jumat 18 September 2020 kemarin, Rusia mencatat kemajuan dalam normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab lainnya, yang tentu saja akan membuat Palestina merasa terkucilkan di wilayah Timur Tengah. Namun, Rusia juga mengatakan bahwa masalah dukungan mereka terhadap Palestina akan tetap akur sebagai negara anti penjajah. Selain itu, di dalam pernyataan pamungkas Rusia adalah kekeliruan untuk berpikir bahwa tanpa menemukan solusi untuk itu akan memungkinkan mengamankan stabilitas yang langgeng di Timur Tengah, ungkap Rusia di dalam pernyataannya tersebut. Namun, di dalam upaya pembelaan Rusia terhadap negara Palestina,
Rusia juga telah mendesak pemain regional dan global untuk meningkatkan upaya terkoordinasi sebagai bentuk penyelesaian masalah peperangan Israel dan Palestina di wilayah tersebut. Selain itu, Moskow juga siap untuk bekerja sama seperti kesepakatan yang dapat menguntungkan Palestina dalam kerangka keakuratan diplomatik negosiasi perdamaian Timur Tengah dan dalam koordinasi yang erat dengan Liga Arab. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan serupa yang ditengahi oleh Amerika Serikat antara Yahudi dan beberapa negara lain. Namun, persetegangan antara Israel dengan beberapa negara Arab lainnya sebenarnya telah lama terjadi, namun Bahrain dan Uni Emirat Arab telah membuat kejutan baru sebagai negara Arab pertama yang menjalani hubungan dengan Israel. Sejak Mesir pada tahun 1979 dan Yordania di tahun 1994. Namun, walaupun dua negara Arab tersebut telah berdamai dengan Israel setelah saling bermusuhan selama beberapa dekade yang lalu, tetapi pemimpin Palestina yaitu Muhammad Abbas mengatakan jika hanya penarikan Israel dari wilayah pendudukannya saat ini yang dapat membawa perdamaian ke Timur Tengah. Selain itu, sikap konsisten Palestina sebagai salah satu negara Arab di Timur Tengah tentunya tidak hanya sendirian, walaupun Uni Emirat Arab dan Bahrain telah melakukan normalisasi bersama dengan Israel. Namun, Arab Saudi sendiri mengatakan untuk tidak akan mengikuti Uni Emirat Arab dan Bahrain di dalam membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Sebab dengan tegas, Arab Saudi mengatakan akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai telah menandatangani perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia yang ikut berpartisipasi di dalam upaya perdamaian kedua negara. Selain itu, Raja Salman mengatakan kepada Trump bahwa dia menghargai upaya Amerika Serikat untuk mendukung perdamaian. Namun, sang raja mengatakan bahwa Arab Saudi ingin melihat solusi yang adil dan permanen untuk permasalahan Palestina berdasarkan prakarsa perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2020 yang lalu. Sebab di bawah proposal tersebut, negara-negara Arab telah menawarkan hubungan normalisasi Israel dengan imbalan kesepakatan kenegaraan dengan Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut dalam Perang Timur Tengah tahun 1967 silam. Selain itu, putra mahkota Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Kushner membahas perlunya Palestina dan Israel untuk melanjutkan negosiasi dan pencapaian perdamaian abadi setelah Kushner mengunjungi Uni Emirat Arab bulan Agustus lalu. Sementara itu, pada 16 Agustus tahun 2019 lalu, Menteri Luar Negeri Israel juga telah membuat pernyataan publik tentang kerjasama militer dengan Uni Emirat Arab di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Selain itu, pada 16 Agustus 2020 kemarin, Uni Emirat Arab untuk yang pertama kalinya membangun sambungan telepon ke Israel dengan membuka blokir panggilan langsung ke kode negara +972 Israel. Sehingga penerbangan komersial langsung pertama dari Israel ke Uni Emirat Arab mulai berlangsung pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 kemarin.